Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat form kedua, yaitu form pembelian barang. Yang pertama kita membuat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Mendaftar HTML lalu tutup kurung, lanjut dengan HTML. Lalu di sini ada sheet. Nah, di sini berisi titel, di mana fungsi titel ini sebagai judul di web. Selanjutnya kita membuat style. Style di sini adalah sebagai CSS untuk mengatur tampilannya agar terlihat rapi. Di sini ada margin, titik, 0, lalu tutup dengan titik koma. Selanjutnya, padding, 0, lalu box sizing, border, box. Nah, di sini, margin di sini menghilangkan jarak luar bawaan elemen, dan padding di sini menghilangkan jarak dalam bawaan elemen. Lalu, box sizing border box di sini membuat ukuran elemen yang tinggi ataupun lebar tetap sama walaupun ada padding dan border. Selanjutnya ada body, lalu font, family, varian, koma, dan sans serif. Di sini mengatur jenis font yang dipakai di halaman utama. Selanjutnya ada background. Linear gradient yaitu 135 date. Nah, di sini memberi background gradasi warna dari abu-abu ke biru muda dengan sudut 135 derajat. Lalu koma, pagar, if, koma, lalu shift pagar lagi, dan DBE. Lanjut dengan min rate 100 pihak, dan paddingnya 40 px dan 20 px. Ini adalah ketinggian tinggi minimal body 100% tinggi layar, lalu memberi jarak 40 px atas bawah, 20 px kiri kanan. Lalu ada
dot container buka kurung. Selanjutnya max wide. Nah, max wide di sini adalah maksimal kontainer 500 pixel. Selanjutnya marginnya lalu background. Nah, background di sini memberi warna background putih, lalu padding 30 pixel. Ini padding di sini memberi jarak dalam 30 pixel di semua sisi. Selanjutnya border radius 16 px. Nah, ini membuat sudut kotak menjadi melengkung. Box shadow di sini memberi bayangan pada kotak agar terlihat lebih menonjol. Di sini 5, 8 pixel, 25 pixel, RGBA. Selanjutnya H2. H2 ini isinya ada teks align untuk memberikan jarak agar ke tengah. Text align center. Lalu margin button dengan 6 px. Dan font white adalah block bold dengan color pagar yaitu abu-abu. Nah, di sini membuat teks rata tengah lalu memberi jarak px dan memberi warna abu-abu. Selanjutnya pada display block nah, selanjutnya margin button ini 6 px dan font white-nya adalah bold. Selanjutnya color itu ada warna blue. Dilanjut dengan input dengan lebar 100% dan margin button memberi jarak
15 px. Lalu padding 10 px dan border 1 px. Lalu border radius yaitu 8 px. Lalu dengan ukuran fontnya adalah 14 px dan di sini input memenuhi lebar kontainer dan memberi jarak 15 px di bawah input, lalu memberi jarak dalam 10 px atas dan 12 px bawah. Sepuluh px atas bawah dan 12 px kanan kiri. Lalu dilanjut dengan input titik 2 fokus, buka kurung, lalu outline. Outline di sini kasih non agar tidak ada garisnya. Selanjutnya dengan border color. Warna biru dan box shadow yaitu 0, 0, 0, 3 px. Karantina WA, lalu kita situ dan dilanjut dengan style di buttonnya yaitu dengan lebar 100% dan margin atasnya itu yaitu 10 pixel. Lalu paddingnya 12 pixel. Backgroundnya itu warna blue. Lalu dilanjut dengan size fontnya 15 px dan font weight-nya 8 px. Huruf short pointer. Lalu button hover ini digunakan untuk background button, tombol klik yang ada pada hasil. Dan selanjutnya di bagian hasil pada margin atas yaitu 25 dan backgroundnya
yaitu warna putih, dan border 1 pixel dengan warna E2 pada border radius dengan 20 px dan padding 20 px. Lalu hasil ketiga dengan margin 10 px dan color blue dengan text align center, agar teksnya ke tengah. Lalu ada hasil T pada margin dengan 10 px 0, lalu dengan font size 15 px dan colornya pink. Berikutnya ada hasil B. Ada color yaitu warna hitam, lalu kita tutup dengan style penutup. Dan sheet penutup. Lalu dilanjut dengan body. Nah, body di sini berisi tentang isi halaman webnya. Ada div plus, container, lalu tutup. Lalu dilanjut dengan H2, lalu form pemberian barang. Nah, di sini H2 di sini agar tulisannya bold dan lebih besar. Lalu dilanjut dengan form ID sama dengan form pembelian. Lalu label untuk memberikan keterangan di samping tabelnya. Nama barang dan input type text menunjukkan bahwa yang akan diinput adalah berupa teks biasa dan ID nama barang. Nanti nama yang akan diinputkan, nama yang akan dinilai kirimnya adalah nama barang. Dilanjut dengan label pada tanggal pembelian. Lalu input type text, type tanggal,
tanggal, date, lalu ID sama dengan tanggal. Dilanjut dengan label harga, label jumlah, lalu info. Nah, input type number di sini, number ini merupakan bahwa inputan harus berupa angka. Lalu dilanjut dengan ID, jumlah. Selanjutnya dilanjut lagi dengan keterangan yang ada di sampingnya nanti. Dengan keterangan harga, lalu input, type, type number. Nah, di sini number karena harga yang bakal kita input adalah berupa angka dan tidak berupa huruf. ID sama dengan harga. Selanjutnya lanjut dengan label, yaitu PPH. PPH-nya berapa persen? PPH buka kurung tanda persen, lalu tutup kurung. Lanjut dengan input type, type number, dengan label, dengan PPN, buka kurung, persen, yaitu inputan number. ID sama dengan PPH. PPN. Lalu di sini ada button. Type sama dengan button. Complete. Yaitu sama dengan hitung. Membuat script, lalu yaitu membuat nama function dengan nama hitung. Ini membuat fungsi bernama hitung yang akan dijalankan ketika tombol diklik. Lalu dilanjut dengan nama, dokumen,
dokumen dokumen buka kurung dengan nama barang, lalu dot value. Di sini mengambil nilai nama barang dari input dengan ID nama barang. Selanjutnya, yaitu let nama dokumen dengan jumlah. Nah, di sini mengambil jumlah barang lalu mengambil nama barang lalu diubah menjadi angka desimal. Yang bagian let nama dokumen dan jumlah value. Selanjutnya adalah let nama sama dengan dokumen yaitu dengan harga. Jangan lupa value. Lalu di sini let nama dokumen harga ini mengambil harga barang lalu diubah menjadi angka. Kalau yang di atas diubah menjadi angka desimal. Lanjut dengan let nama sama dengan ini Nah, selanjutnya membuat perulangan yaitu if buka kurung nama sama dengan lalu buka kurung perawat enter. Nah, setelah di sini adalah memunculkan pop up nanti. Nah, di sini akan dicek jika di bagian nama tidak terisi, maka akan muncul yang sebuah pesan, yaitu nama barang wajib diisi. Lalu kita return untuk mengembalikan nilainya. Selanjutnya, if jumlah kurang dari 1, maka dia akan muncul pop-up juga, yaitu jumlah minimal 1. If harga minus kayak kurang dari 0, maka nantinya akan dicek lalu muncul pop-up alert harga tidak boleh negatif, lalu return. Ada
let subtotal sama dengan jumlah kali harga. Lalu let nilai PPK sama dengan subtotal dikali PPK persen per 100. Lalu dilanjut dengan let setelah PPK sama dengan subtotal nilai dikurangi nilai PPK. Lalu let nilai PPN sama dengan 0. Nah, di sini menghitung total harga awal dari jumlah barang kali harga. Lalu menghitung PPH berdasarkan persentase dari subtotal. Selanjutnya menghitung total setelah dikurangi PPH. Dan nilai awal PPN dibuat 0. Nah, dilanjut dengan if setelah PPH lebih besar daripada lebih besar 456 2 3 4 5 juta, maka nilai PPN setelah PPH itu dikali dengan PPN persen, berarti per 100. Nah, di sini mengecek apakah total PPH lebih dari 5 juta. Kalau lebih dari 5 juta, maka net total sama dengan setelah PPH ditambah nilai PPN. Nah, kalau lebih dari 5 juta dihitung, maka PPN dihitung dari total setelah PPH. Menghitung total bayar akhir yaitu setelah PPH ditambah PPN. Nah, selanjutnya adalah menampilkan total bayar ke elemen total. Misalnya dokumen, elemen, lalu buka kurung, subtotal, titik dengan inner text sama dengan subtotal term lokal string. Lalu buka kurung. Nah, lanjut dengan sama dengan yang ini, ada nilai PPH dan nilai PPN. Dan ada total. Selanjutnya total
dot form. Nah, di sini menampilkan nilai total ke elemen total, lalu di sini menampilkan nilai PPH ke total, dan begitu seterusnya. Nah, di sini membuat elemen total ke total. Kita tutup dengan strip. Lalu body. Dan juga HTML. Nah, di sini kita cek misal nama barangnya iPhone 17 Pro Max. Lalu kita beli di tanggal 15 bulan 3, jumlah barangnya 1, lalu harganya 25 juta, kalau PPH-nya 0, lalu PPN-nya 0, kita klik itu, dan dapat 25 juta. Misal PPH-nya 5, atau 6, tuh, seperti itu. Jika ini dikosongkan, maka akan muncul, nah, nama barang wajib diisi. Jika di sini minus, maka harga tidak boleh negatif. Oke.